Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad habibi Rabbil Alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Habaibunal kiram wa sadatunal ajilla wa ulamauna al-fudala wa umara'una an-nujaba wa khususan nazkuru abna wa ailah min sahibil hawl Habib Abu Bakar alladzi qala salaf sirrul aba fil abna. Semoga kita semua termasuk yang diizini oleh mereka semuanya, sehingga kita pada saat ini masuk kepada Habib Bakar dalam keadaan dibuka selebar-lebarnya, sehingga semua hajat kita dikabulkan semuanya, dan semoga kita mendapatkan keberkahan yang luas. Keberkahan itu kita bawa ke rumah, keberkahan itu kita bawa ke tempat kerja kita, keberkahan itu sampai kita bawa ke barzah insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ini adalah saat-saat yang sangat tepat untuk kita mengingat bahwasanya dakwah Nabi kita Muhammad SAW itu benar dan nyata dan terus akan berkesinambungan sampai hari kiamat. Tadi disampaikan oleh Habibana Taufik hafidhahullah wa ra'ah bahwasanya beliau ini, Habib Bakar ini merupakan sebuah contoh daripada apa yang disampaikan Nabi Muhammad, semuanya benar. Habib Bakar merupakan sebuah contoh bagi kita bahwasanya semua yang diperagakan oleh Nabi Muhammad itu juga semua benar. Habib Abu Bakar salah satu yang sudah pernah merasakan apa yang dikatakan oleh para mufassir dalam Al-Quran. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada di dalam diri Nabi Muhammad SAW merupakan sebuah uswah. Dikatakan oleh para mufassir, uswah itu bukan cuma sebuah tauladan, tapi uswah di sini adalah sebuah barometer. Apapun yang kita inginkan daripada harapan-harapan kita semuanya, maka ukurlah dengan bagaimana kita, barometer kita di dalam mengikuti dan ittiba dengan Nabi kita Muhammad SAW. Tambah dekat kita dengan Nabi Muhammad, maka tambah dekat dengan semua harapan kita akan tercapai. Sehingga hari ini, pagi hari ini, saya membaca sebuah kitab karya mutiara daripada Sahibul Hawl Al-Habib Bakar. Beliau katakan, apa yang kalian lihat daripada diriku, daripada yang kau lihat merupakan sebuah ujian untukku, ketahuilah aku sudah merasakannya, itu adalah nikmat yang paling puncak. Demi Allah, aku rasakan sekarang ini cuma dua hal, nikmat syukur dan nikmat sabar. Bagaimana orang seperti beliau yang kadang-kala kita melihat dalam keadaan kesulitan, tapi ternyata beliau itu termasuk orang yang bersyukur kepada Allah Ta'ala, bersabar kepada Allah Ta'ala. Bukankah ini harapan kita untuk hidup? Kita ingin merasakan yang semacam ini, dan ini yang dirasakan oleh Nabi Muhammad. Walaupun Nabi Muhammad dilumuri pintu rumahnya setiap hari oleh As bin Wa'il dengan kotoran manusia, tapi lihat bagaimana respon Nabi Muhammad ketika membersihkannya. Apa kata Nabi Muhammad? Demi Allah, aku mempunyai seorang tetangga yang sangat baik kepadaku. Kenapa dikatakan demikian oleh Nabi Muhammad SAW? Bukan untuk menghibur dirinya, tidak, tapi untuk menyatakan kepada kita bahwasanya itulah yang terjadi sesungguhnya kepada Nabi Muhammad. Dengan Nabi Muhammad tidak membalasnya, dengan Nabi Muhammad sabar terhadapnya, apa yang didapatkan Nabi Muhammad? Diangkat derajatnya, ditambah cinta Allah kepadanya, dan ditambah pahalanya yang begitu melimpah. Makanya Nabi Muhammad SAW sebaik tetangga yang aku punya. Itulah yang dirasakan oleh beliau. Dan ini yang kita inginkan.
Bukan untuk kita saja, tapi untuk semua keluarga kita. Kita punya harta banyak tapi tidak menyenangkan. Punya istri yang cantik tapi tidak menyenangkan. Punya anak yang banyak tapi tidak menyenangkan. Punya rumah yang mewah, yang besar dan sebagainya tapi tidak melegakan. Kenapa ini semuanya? Karena kita sudah melupakan satu hal. Allah SWT sudah mewanti-wantikan dalam Al-Quran. Bahkan setan itu sudah mewanti-wantikan kepada seluruh anak kroni-kroninya. Jangan sampai kaum muslimin tahu dengan ayat ini. Kalau supaya mereka itu membaca ayat ini, usahakan mereka nggak tahu artinya. Dan ini yang menjadi sebab kenapa kita sekarang seperti sekarang ini. Kenapa negara kita yang besar, yang banyak aulianya, yang banyak kaum musliminnya, tapi kita dalam keadaan dihinakan di negara dunia. Kenapa kita sekarang ini dalam keadaan sangat terpuruk? Baik keluarga, masyarakat, kabupaten, provinsi maupun negara kita. Kenapa demikian? Karena kita melupakan ayat ini. Oleh karenanya, paling tidak kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, syukurilah sebagai umat Nabi Muhammad. Kita mendapatkan anugerah dari Allah Ta'ala menjadi umat yang terbaik. Ummati ummatun marhumah. Umatku adalah umat yang paling dikasihi Allah Ta'ala. Itu berkatnya Nabi Muhammad. Paling tidak ayo sampaikan. Paling tidak ayo realisasikan apa yang diinginkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah minta uang kepada kita. Nabi Muhammad tidak pernah minta jabatan kepada kita. Tapi Nabi Muhammad, beliau meminta kepada kita, tidak ada satupun yang lahir daripada umat ini kecuali Nabi Muhammad meminta, balighu anni walau, sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Sampai kepada mereka satu ayat ini. Ini yang menjadi sebab kenapa kita ini sampai terpuruk dalam segala hal. Punya harta benda, punya jabatan, punya ilmu, punya semuanya, tapi tidak menyenangkan kita, tidak membahagiakan kita, tidak menghubungkan kita dengan Nabi Muhammad sebagaimana terhubung Abu Bakar dengan Nabi Muhammad. Apa itu? Dengarkan baik-baik, sampaikan kepada semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Jangan pernah kalian sekali-sekali lupa kepada Allah. Ketika kalian sudah lupa kepada Allah, maka Allah pun yang maha segala-galanya, yang semua harapan kita ada di tangannya. Allah akan lupakan semua kesempatan untuk kalian. Allah lupakan kesempatan untuk menggunakan harta. Allah lupakan kesempatan untuk menggunakan jabatan. Allah lupakan kesempatan untuk punya orang tua. Allah lupakan untuk mendapatkan apapun juga yang sudah diberikan Allah Ta'ala modal kepada kita masing-masing. Padahal Al-Habibullah Haddad beliau berkata, tidak ada seorang pun di antara kita kecuali masing-masing mendapatkan modal yang sama daripada Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya dan untuk menggapai cintanya Nabi Muhammad sebesar-besarnya. Tidak ada seorang pun di antara kita sekarang ini kecuali sama-sama diberikan modal yang sama. Kalau tidak, berarti Allah tidak adil. Tidak, Allah maha adil. Allah berikan semuanya sama. Akan tapi kenapa? Kenapa kita tidak menggunakannya? Karena kita lupa kepada Allah. Bagaimana kita ingat para hadirin? Bagaimana kita akan ingat kepada Allah kalau kita tidak mengenal kepada Allah? Bagaimana kita ingat pada Allah kalau kita tidak ingat kepada Nabi Muhammad? Bagaimana kita ingat pada Allah kalau kita tidak mengenal syariatnya Nabi Muhammad? Ini yang sangat kita perlukan. 2 tahun lagi kampanye. Ayo kita kampanye juga, tapi kampanyenya Nabi Muhammad. Sebelum mereka kampanye, kampanyekan. Kalau kita ingin negara Indonesia ini berbalik, berubah secara drastis 2 tahun lagi, demi Allah saya bersumpah yakin berubah Indonesia ini. Dalam 2 tahun, gak perlu kita ganti presiden, gak perlu kita ganti anggota legislatif, gak perlu kita ganti partainya. Tapi satu hal yang perlu kita rubah. Apa itu? Kita yang berubah. Masyarakat yang berubah. Kalau sudah setiap RT, setiap kelurahan, setiap desa, setiap kecamatan, setiap kabupaten, mereka semuanya menjadi ahli majelisnya Nabi Muhammad SAW, maka dengan sendirinya Allah akan berikan kepada kita seorang pemimpin ahli majelis. Tapi kalau seumpama itu tidak kita lakukan, jangan berharap siapapun yang akan menjadi pemimpin tetap tidak mempunyai kekuatan apapun. Ayo sekarang, mereka yang di luar sana itu siapa? Mereka yang tidak hadir bersama kita itu siapa? Mereka yang bertato-tato itu siapa? Mereka yang berambut gondrong itu siapa? Mereka yang bermaksiat itu siapa? Mereka itu adalah saudara kita. Allah Ta'ala sudah menyatakan dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Mereka saudara kita. Mereka itu siapa? Mereka itu adalah mereka dicintai oleh Nabi Muhammad. Mereka itu siapa? Mereka yang telah bersumpah Nabi Muhammad SAW,
ketika turun sebuah ayat yang karenanya kita kadang-kadang suudzon kepada Allah Ta'ala karena kita menderita dan merasa bahwasanya ujian kita daripada Allah Ta'ala sangat besar. Apa itu? Ketika Nabi Muhammad mendapatkan ayat yang berbunyi wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Ketika turun ayat tersebut, apa respon Nabi Muhammad? Dengan gembiranya, dengan senyumnya, Nabi Muhammad bersumpah, wallahi inilah arda wahidan min ummati finnar. Demi Allah aku tidak ridho satu saja daripada umatku berada di neraka. Sehingga siapapun yang menyelamatkan umat Nabi Muhammad walaupun satu, maka dia pasti akan disambut oleh Nabi Muhammad. Beruntung para orang tua yang punya anak berada di pesantren, beruntung. Apalagi sampai menjadi seorang ustadz, beruntung. Kenapa? Telah menggembirakan Nabi Muhammad. Kalau kita ingin tahu bagaimana cintanya Nabi Muhammad kepada kita, anak kita, keturunan kita, sahabat kita, saudara kita, dan semua kita lihat, yang kita pandang mereka itu adalah orang-orang yang ahli maksiat misalnya. Kata Nabi Muhammad, aku mencintai kalian melebihi daripada cinta orang tua kalian terhadap diri kalian. Nabi Muhammad tidak asal berbicara, tapi Nabi Muhammad berbicara sekaligus memberikan bukti. Di antara buktinya adalah beliau katakan dalam hadis tersebut, wallahi law yushaku ahadukum bi syaukatin fi rijlihi la ajidu alamaha fi qalbi. Demi Allah, kalau seumpama kaki kalian terkena duri, sakit bukan? Demi Allah, aku juga rasakan sakitnya dalam hatiku. Saya masih teringat bagaimana saya punya Abah Habib Hasan Baharun rahimahullah rahmatullah, beliau berkata, beruntung para wali santri yang memasukkan anak-anaknya ke dalam pondok-pondok pesantren, madrasah-madrasah diniyah. Kenapa? Dia sudah memulai tahapan menggembirakan Nabi Muhammad. Kalau sudah berhasil anaknya menjadi seorang ustadz, seorang da'i, apa yang dilakukannya? Kata saya punya Abah, demi Allah, nanti ketika meninggal dunia wali santri itu akan dipeluk dan disambut oleh Nabi Muhammad. Satu lagi saya punya ayah berkata begini, Segaf, kalau seumpama ada satu orang datang dengan dunia dan seisinya untuk menggantikan posisi saya sebagai seorang ustadz, sebagai seorang da'i, sebagai seorang mudirul ma'had, demi Allah saya tidak akan jual. Kenapa? Karena Nabi Muhammad seorang Nabi yang pernah bersabda dalam hadisnya, ana khairu mukafi, aku ini adalah manusia paling pandai membalas jasa. Fa in ahsana adukum ila ahadin falam yukafi'u fa ana ukafi'u yaumal qiyamah. Seandainya ada di antara kalian yang berbuat baik kepada orang lain, lalu dia tidak mendapatkan balasan daripada orang tersebut, jangan khawatir, aku yang membalasnya untuk kalian. Apalagi Abi lakukan ini semuanya untuk Nabi Muhammad, memberikan petunjuk kepada umatnya Nabi Muhammad. Sehingga ada seorang arif billah di akhir zaman ini, beliau berkata, beruntung kepada kita. Sebagaimana tadi saya katakan oleh Allah Hadda, bahwasanya setiap orang punya modal, paling tidak dengan niatnya. Oleh karenanya yang menjadi pengusaha, carilah uang untuk Rasulullah. Yang jadi pejabat, gunakan jabatannya. Setiap hari keluar dari rumahnya, saya akan gunakan jabatan ini untuk mengayomi umatnya Nabi Muhammad. Yang nggak punya apa-apa, gunakan kesempatan untuk berdoa supaya mendoakan umatnya Nabi Muhammad. Dengan cara seperti itu, setiap hari Kamis semua apa yang kita lakukan disodorkan kepada Muhammad, sehingga Nabi Muhammad akan membalasnya secepat mungkin. Sehingga apa? Saya punya ayah berkata, kalau seumpama Nabi Muhammad berkata begini kepada orang lain yang berbuat baik kepada orang lain lalu tidak mendapatkan balasan, maka bagaimana dengan kita yang berbuat untuk Nabi Muhammad? Paling sedikit yang didapatkan oleh para ulama, para asatidzah, para donatur-donatur yang menanggung, yang membantu para pesantren-pesantren dan majelis taklim, madrasah-madrasah diniyah, paling sedikit ketika mereka meninggal dunia, Rasulullah hadir bersama mereka. Ini yang kita inginkan. Lihat bagaimana Abu Bakar, beliau sudah wafat sudah sekian puluh tahun, tapi sampai sekarang masih teriang-iang di dalam telinga kita. Bahkan subhanallah, di antara karomah beliau, kemarin saya sempat sedih hari Kamis, di dalam mobil saya melihat sebuah video daripada cucu beliau Habib Ahmad, yang beliau katakan, orang kalau tidak dipanggil oleh Abu Bakar tidak akan sampai ke sini. Orang kalau tidak dipanggil oleh Abu Bakar tidak akan hadir dalam haulnya. Alhamdulillah kita termasuk dipanggil. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk dengan kemuliaan. Subhanallah, terlintas dalam hati saya, ya Allah, saya jarang ziarah kepada Habib Bakar. Ya Allah, saya jarang hadir haulnya, saya hadir rohanya saja. Subhanallah, gak lama kemudian Habib Bakar telepon kepada saya, minta saya hadir di dalam haul ini. Ini karomah daripada Habib Bakar. Ya Allah, jangan sampai kita ini termasuk yang keluar dari tempat ini dalam keadaan hampa.
Demi Allah saya termasuk yakin kalau seumpama orang seperti beliau yang akhlaknya sempurna, yang begitu ittibatnya kepada Nabi Muhammad sangat sempurna, beliau termasuk orang yang menghormati tamu. Insya Allah kita semuanya tamunya. Insya Allah beliau itu mendengar semua apa yang diucapkan oleh kita. Insya Allah kalau seumpama kita itu tadi membacakan tahlil, membacakan Yasin, itu lebih daripada apa yang kata Nabi Muhammad. Fatihah itu satu kali itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau seumpama kita bertamu kepada beliau, kita berikan uang sebanyak-banyaknya, orang seperti beliau pasti akan membalas kita. Paling tidak kita akan keluar dalam keadaan semua hajat kita dikabulkan. Ya Allah, bibarakat Habib Bakar ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang yang tidak mempedulikan orang lain ya Allah. Ya Allah, kami ini adalah sasaran daripada semua ketentuan-Mu ya Allah. Ya Allah, Al Habib Abu Bakar telah merasakan ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak pernah sedih, mereka tidak pernah takut. Jadikanlah kami termasuk mereka ya Allah. Kenapa mereka tidak pernah sedih, tidak pernah takut? Karena beliau sangat yakin ketentuan Allah yang terbaik. Ya Allah, kami sangat diingatkan dengan cerita daripada Sayyidina Husain ketika akan dipenggal kepalanya, ketika akan duet terakhir kalinya. Di saat itulah beliau memandang orang-orang yang memeranginya. Hanya beliau sendiri melawan 3.000 orang lebih. Di saat itulah beliau meneteskan air mata. Di saat beliau meneteskan air mata, tampak kepada adiknya Sayyidatuna Zainab. Sayyidatuna Zainab cepat-cepat berlari dan mendekati Husain. Husain, engkau adalah putra Fatimah, engkau adalah putra ayahku Ali bin Abi Thalib. Engkau menangis depan mereka, engkau takut pada mereka, engkau takut pada kematian. Apa jawab Sayyidina Husain? Ya Zainab, demi Allah, bukan karena aku takut kepada mereka sehingga aku menangis. Demi Allah, bukan karena aku takut kepada pedang mereka sehingga aku menangis. Demi Allah, bukan karena aku takut kepada kematian sehingga aku menangis. Tapi aku menangis karena aku melihat di dalam wajah-wajah mereka telah kami lihat yang namanya luapan api-api yang siap untuk menerkam mereka karena mereka memerangi cucunya Nabi Muhammad. Adapun takut kepada kematian sama sekali tidak ada pada diriku wahai Zainab. Ketahuilah, semalam kakekku telah datang ke dalam mimpiku dan dia berkata, Husain, besok engkau berbuka bersamaku. Begitulah yang dikatakan oleh Sayyidina Utsman bin Affan ketika sudah datang seorang pemberontak datang ke bawah. Kemudian dia itu akan dihunuskan pedangnya untuk membunuh Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman sedang membaca Al-Quran dengan tenangnya. Ada orang tersebut di depannya, dia tidak sama sekali tidak gentar, sama sekali. Sehingga dikatakan, engkau tidak takut pada pedangku? Engkau tidak. Kenapa? Karena semalam aku bermimpi Nabi Muhammad dan berkata padaku, Utsman, besok engkau berbuka bersamaku. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk semacam mereka. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang menjunjung tinggi perjuangan Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk membela Nabi Muhammad. Apapun yang kami punya ya Allah, itu model yang kau berikan pada kami ya Allah. Gunakan modal kami untuk mendekatkan diri kepadamu ya Allah, dan untuk menyenangkan hati baginda Rasul Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami yang punya uang, berkatilah uangnya ya Allah. Banyakkan uangnya ya Allah, semuanya untuk perjuangan Nabi Muhammad. Di antara kami yang punya jabatan ya Allah, jadikanlah jabatan ini ya Allah berguna untuk perjuangan Nabi Muhammad. Ya Allah, di antara kami yang mempunyai apapun yang kami punya daripada modal-modal, ya Allah, jadikanlah kami yang menggunakan dan meniatkannya untuk menyenangkan Nabi Muhammad. Ya Allah, sebagaimana engkau telah haramkan kami di dunia ini tidak bisa memandang wajah Nabi Muhammad, ya Allah, jangan engkau haramkan kami memandang wajah Muhammad walaupun dalam mimpi kami ya Allah. Ya Allah, sebagaimana engkau tidak menjadikan kami termasuk yang memandang Nabi Muhammad di dunia, jangan sampai engkau dua kali nanti di pada mahsyar tidak melihat Nabi Muhammad. Karena dikatakan Nabi Muhammad, man lam yarani yaumal qiyamah lam yadkhulil jannah. Barang siapa yang tidak melihatku nanti di hari kiamat, maka dia tidak akan masuk dalam surga. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk memandang wajah Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikanlah setiap langkah kami ya Allah tujuannya Nabi Muhammad, menyenangkan Nabi Muhammad. Kami punya harta untuk Nabi Muhammad, kami punya ilmu untuk Nabi Muhammad, umur kami untuk Nabi Muhammad, semuanya untuk Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikanlah Nabi Muhammad bangga kepada kami ya Allah. Kami tidak mempunyai apapun, kami tidak punya apapun ya Allah. Kami hanya mempunyai Abu Bakar, kami mempunyai aulia, kami mempunyai salafus saleh. Kami tidak mendapatkan apapun yang bisa kami andalkan kepadamu ya Allah. Demi Allah, tidak ada seorang pun di antara kami yang berani bersumpah ada satu amal kebaikan pun yang pasti engkau terima ya Allah. Di antara kami tidak ada yang berani bersumpah bahwasanya di antara kami ada dosa yang pernah diampunkan olehmu ya Allah. Ya Allah, kami tidak punya apa-apa. Oleh karenanya jangan sampai kami termasuk orang yang terjegah daripada rahmatmu ya Allah. Jangan ada di antara kami orang yang durhaka pada orang tuanya. Jangan ada di antara kami orang yang durhaka pada suaminya. Jangan ada di antara kami orang yang memutuskan tali silaturahminya
kaminya. Jangan ada di antara kami ya Allah orang yang memutuskan yang tidak saling sapa sampai 3 hari 3 malam sesama muslim. Dan jangan sampai di antara kami ya Allah mereka yang suka mengkonsumsi narkoba. 5 hal itu walaupun hadir hal beribu-ribu kali tidak akan mendapatkan apapun juga dari rahmat Allah. Jangan jadikan kami termasuk daripada mereka ya Allah. Anak-anak kami, keturunan kami, kalau Engkau yang menjaga ya Allah. Sebagaimana saya punya Abah Hasan Baharun, segaf dari sekarang sampai kapanpun jangan pernah beranjak daripada nilai 0. Karena apapun yang kau miliki milik Allah, apapun yang kau dapatkan karena Allah, tidak ada kontribusi sedikit pun daripada kami. Ya Allah, Engkau yang berkehendak ya Allah. Kehendakilah kepada kami semuanya selamat dunia akhirat. Ya Allah, entah berapa tahun lagi kami akan menjalani kehidupan dunia. Kami tidak tahu kami termasuk selamat atau tidak ya Allah. Berapa banyak di antara kami yang punya ilmu, berapa banyak di antara kami yang tampak seperti seorang wali, tapi ternyata dia melakukan pelecehan, ternyata dia melakukan dosa besar. Kalau Engkau berkehendak sesuatu tidak akan ada yang bisa mencegah. Ya Allah, jagalah kami semua ya Allah. Jagalah kami semua ya Allah. Jagalah kaum muslimin, jagalah keturunan kami, jagalah kerabat kami, jagalah saudara-saudara kami, jagalah negara kami. Walaupun kami tidak memiliki apapun, tapi kami ada kemiripan dengan saya Habib Bakar. Kami adalah tetangga Habib Bakar. Kami adalah pecinta Habib Bakar. Kami termasuk membaca apa yang dibaca oleh Habib Bakar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah bil amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.